Nah, oke. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Gina Anggraini, SPT, MPT, MBA. Yang terhormat juga Ibu Mufidah Istati, MPD. Dan yang saya hormati juga teman-teman peserta webinar series 2 pada hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mahrita. Saya merupakan mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, selaku moderator pada webinar series 2 kali ini. Baiklah, sebelum memulai webinar pada hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, terima kasih. Nah, baik, langsung saja nih. Selanjutnya, kita akan sama-sama menyimak penyampaian materi 1 dengan tema Bincang Seru Seputar Kuliah oleh Ibu Gina Anggraini, SPT, MPT, MBA. Beliau ini merupakan mahasiswi S3 Nasional Pingtung University of Science and Technology di Taiwan. Masya Allah. Nah, selanjutnya kita kenal dulu nih beliau lebih dalam dari kurikulum vitae beliau. Jadi nama lengkap beliau yaitu Gina Anggraini. Beliau kelahiran Banjarmasin 22 Mei 1994. Beliau beralamat di Komplek Mekatama Raya 3, P24, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia. Ada juga nih nomor telepon beliau, siapa tahu teman-teman ingin menyimpannya. 0812 59 66 8003. Email beliau ginaanggraini24@gmail.com. Karakteristik diri beliau ini merupakan seseorang yang bertanggung jawab, pekerja keras, mudah beradaptasi, kreatif, dapat bekerja secara individu maupun dalam tim. Pendidikan formal beliau yaitu pada 2017 beliau menyelesaikan S1 Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Lalu pada 2019 beliau menyelesaikan S2 beliau Magister Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Lalu pada 2019 sampai saat ini beliau sebagai mahasiswi S3 jurusan Master of Business Administration at Faculty of Agribusiness Management di Taiwan. Lalu prestasi-prestasi beliau sangat luar biasa, yaitu pada 2013 Third Women's Double in Invitasi Bulu Tangkis Mahasiswa Brawijaya Cup 8 Southeast Asia Region University of Brawijaya. Pada tahun yang sama juga Second Woman Team in Invitasi Bulu Tangkis Mahasiswa Brawijaya Cup 8 Southeast Asia Region University of Brawijaya. Pada 2014, beliau juara 1 ganda campuran mahasiswa Unitri Championship di Jawa Timur. Pada 2018, First Mix Double PPI Cup Taiwan. Masya Allah. Nah, baik. Selanjutnya pengalaman kerja beliau pernah bekerja di UIN Antasari Banjarmasin, tepatnya di Fakultas Usuluddin dan Humaniora, di staf Mikwa periode 2017. Lalu selanjutnya pengalaman organisasi beliau pada 2013 sampai 2014, staf kontak unit aktivasi bulu tangkis UB Malang. 2014 sampai 2015, staf kontak unit aktivasi bulu tangkis UB Malang. 2018 sampai 2019, staf olahraga dan budaya PPI NPUST Taiwan. Pada 2022 sampai sekarang, beliau sebagai ketua PPI NPUST Taiwan. Dan pada tahun yang sama juga, dari 2022 sampai 2023, beliau sebagai sekretaris Majelis Pinta NPUST.
pengalaman kepanitiaan beliau. Pada tahun 2015, panitia IBM 9 2015 UB. 2016 panitia BBC 2016 UB. 2018 panitia School Anniversary 2018 NPUST. Pada 2022 panitia Indonesian Festival 2002 NPUST. Mungkin masih banyak lagi nih tentang prestasi beliau, dan ini sudah sangat cukup banyak, Masya Allah, dan beliau juga merupakan atlet bulu tangkis sepertinya. Ya, baik. Itu tadi kurikulum vitae dari Ibu Gina Anggraini, SPT MPT MBA. Baiklah, selanjutnya penyampaian materi mengenai bincang seru seputar kuliah. Langsung saja saya serahkan kepada Ibu Gina. Oke, terima kasih banyak moderator Mahrita, dan apa kabar Bu Helma sama Bu Mufidah? Udah lama kita nggak ketemu ya Bu ya? Iya, baru sekali makan bareng ya, habis itu nggak pernah lagi. Oh iya Bu. Nunggu diundang makan bareng ke Taiwan lah. Oh iya Bu, monggo silakan. Nanti saya tunggu Bu ya di sini. Oke. Oke. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terus saya terima kasih banyak kepada Bu Helma sama Bu Mufidah udah mengundang saya untuk acara hari ini. Jadi suara saya terdengar jelas ya? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, saya share screen dulu ya. Oke. Oke, PPT saya terlihat kan ya? Terlihat. Oke, hari ini saya akan membawa tentang bincang seru seputar kuliah. Tapi gimana sih cara memotivasi kalian itu atau saya sendiri untuk menyukai lah di kuliah tersebut atau di universitas tersebut gitu. Oke. Ini agenda hari ini nanti ada education background saya, tapi tadi sudah dijelaskan sama Mahrita. Terus ada how to do, bagaimana sih apa yang harus kita lakukan gitu selama kuliah gitu. Terus activity apa sih yang seru untuk kita lakukan selama kuliah, dan organisasi apa sih nanti yang ada di kampus. Mungkin setiap kampus berbeda-beda gitu ya. Oke, sekarang langsung masuk education background. Tadi udah dijelaskan juga. Mungkin untuk ada satu sekolah sama saya dulu di SD. Kalau SD saya Kebun Bunga 6 Banjarmasin, terus baru SMP saya baru pindah ke Depok, dan SMA juga di Depok gitu. Terus untuk kuliah tadi udah dijelaskan juga, dan sekarang saya kuliah PhD di Departemen Tropical Agriculture International and Cooperation di National Pingtung University of Science and Technology Taiwan. Oke. Nah, how to do? Apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk memotivasi diri kita melakukan maksudnya mengerjakan tugas kah, dalam daily activity kita setiap hari itu ngapain aja gitu. Jadi make it obvious. Apa sih make it obvious itu? Membuat semuanya jelas. Jadi apa yang kalian lakukan itu jelas gitu. Misalnya nih, membuat jelas setiap tindakan kita yang dapat mempengaruhi mengingatkan tujuan kita, atau make it plain. Nah, make it plain itu seperti apa? Jadi misalnya kalian hari ini mau atau besok mau mengerjakan skripsi. Jadi kalian sudah membuat planning tersebut untuk 1 minggu ke depan, hari apa aja kalian mengerjakan skripsi. Nah, apa sih maksudnya yang mempengaruhi untuk mengerjakan skripsi itu apa? Satu, misalnya buku atau laptop. Jadi laptop itu harus ada di depan mata. Jadi make it obvious itu membuat sesuatu itu jelas. Jadi misalnya laptop itu udah jelas. Jadi kalian fokusnya ke laptop tersebut untuk mengerjakan skripsi atau tugas kayak gitu. Jadi membuat semuanya itu jelas.
Terus make it easy, membuat semua itu mudah. Jadi buat mudah sesuatu kegiatan sehingga kita termotivasi melakukannya dan merubah mindset. Jadi merubah mindset dulu nih kita nih. Gimana caranya sesuatu yang kalian pikirkan itu susah, nanti berubah menjadi gampang. Gimana caranya misalnya kalau misalnya nih ada tugas gitu. Tugas itu kan biasanya kita disuruh membaca jurnal, atau artikel gitu, atau buku. Jadi gimana caranya membuat itu mudah dilakukan. Jadi misalnya kalian, apa ya namanya ya, men-highlight sesuatu. Jadi misalnya misalnya jurnalnya sudah kalian cari, kalian mana sih yang menarik topiknya, kayak gitu. Mana sih yang menarik untuk kalian pelajari. Jadi kalian membuat itu easy untuk kalian pahami. Jadi jangan dilihat misalnya semuanya dengan, "Oh susah nih," jangan. Jadi membuat semuanya gampang gitu. Terus make it attractive. Nah itu membuat semuanya tuh menarik. Jadi tujuan kamu itu menarik. Misalnya tujuan kamu buat skripsi itu, "Ah menarik nih topiknya," gitu. Jadi kalian tuh melakukan mengerjakan skripsi gitu, jadi tertarik gitu bagaimana caranya membaca buku tersebut atau referensinya tersebut, itu jadi tertarik untuk membacanya. Terus semakin menarik tujuan kamu, semakin semangat kamu melakukan hal tersebut sehingga menjadi kebiasaan. Nah, seperti saya bilang tadi misalnya kalian sudah, tertarik dengan judul itu sehingga kalian tuh semangat gitu untuk mengerjakan judul tersebut. Jadi kalian itu mungkin bisa cari beberapa referensi nanti di beberapa internet atau di perpus gitu. Jadi kalian bisa melihat referensi yang menarik itu buat kalian apa. Terus make it satisfying atau membuat itu memuaskan lah untuk kalian. Terus membuat lebih memuaskan ketika melakukan kegiatan, mendorong kebiasaan sehingga menciptakan kepuasan. Jadi kalian misalnya melakukan, skripsi itu kalian tuh merasa puas. Puasnya itu kenapa? Puas karena, "Wah ini tuh topik yang sangat aku inginkan atau menarik lah untuk kamu." Terus kalian akhirnya merasa puas untuk melakukan itu. Jadi tidak ada merasa paksaan untuk melakukan hal tersebut. Terus, nah ini bagaimana cara bikin jadwal? Ini penting ya buat kalian ya, atau buat saya tersendiri untuk mahasiswa, kadang saya pun mungkin ada yang kayak kalian mungkin kadang, "Aduh aku malas," atau hamin sehari deadline tugas baru ngerjain, itu biasanya saya gitu kadang. Tapi ada beberapa, kalau dikerjakan 1 hari sebelumnya, pasti bakalan keteteran. Jadi kalian bisa melakukan itu, eee, menjadwalkan apa yang kalian lakukan untuk daily. Jadi misalnya untuk kalau daily itu menuliskan kegiatan yang biasa dilakukan. Jadi dalam seminggu, kalian itu menuliskan apa aja yang biasanya kalian lakukan, bukan merencanakan, tapi yang biasa kalian lakukan. Misalnya, kalian mau mengerjakan, skripsi, kalian tuh merasa itu daily atau kegiatan sehari-hari. Jadi kalian bisa melakukan kegiatan itu misalnya dalam sehari, kalian mengerjakan 1 kalimat itu tidak masalah. Tapi jangan sampai bolong, buat itu menjadi kebiasaan, seperti itu. Terus untuk weekly-nya, untuk mingguan, merencanakan kegiatan dalam 1 minggu ke depan, bisa dimulai hari Minggu atau Senin. Nah, ini bisa kalian lakukan misalnya kalian melis dari Senin sampai Minggu, itu jadwal kalian itu apa aja. Jadi kalian setiap misalnya nih ada post note atau di buku aja kalian tulis dalam Senin sampai Minggu itu apa yang harus kalian lakukan. Jadi kalian lihat, "Oh hari ini aku mengerjakan nih, apa yang aku inginkan," gitu, atau, "Oh ini nggak bisa aku kerjakan." Jadi kalian tulis lagi untuk hari selanjutnya. Sehingga, dilakukan menjadi, apa ya, tugasnya itu dilakukan dengan benar gitu. Untuk deadline, itu bisa menulis deadline tanggal tugas dikumpulkan. Nah, kalian itu dalam weekly atau daily, kalian bisa menuliskan deadline tugas itu tanggal berapa. Jadi misalnya kalian misalnya ditugaskan Kamis depan, itu tugas yang kalian ingin, apa ya, dikumpulkan gitu. Jadi tugas itu kalian sudah mau mengerjakannya hari apa, misalnya hari Senin gitu, kalian tulis aja. Nanti kalian bisa melihat setiap harinya, oh,
ini hari Senin aku harus mengerjakan. Jadi hari Senin otomatis kalian wajib mengerjakan, atau kalau misalnya tidak bisa hari Senin, kalian bisa move to Selasa. Jadi pindah hari Selasa. Tapi harus tetap dikerjakan gitu. Terus, nah, activity apa aja sih yang ada misalnya di kampus kayak gitu. Jadi mungkin setiap kampus itu berbeda-beda ya. Dan event-eventnya setiap kampus itu juga berbeda. Nah, di sini kalau saya itu selalu mengikuti acara yang disediakan oleh rektor atau fakultas. Jadi misalnya teman-teman di UIN ada kegiatan dari rektorat mengundang seluruh mahasiswa, kalian bisa join kegiatan tersebut. Kenapa? Kalian bisa memberikan pengalaman untuk kalian. Seperti misalnya acaranya seperti, halal bihalal kayak gitu. Jadi kalian tetap join aja, seperti itu. Mungkin kalian bisa menambah teman di sana dari, fakultas-fakultas lain. Oke, ini ada aktivitas-aktivitas di kampus ini, jadi ada yang biasanya jalan-jalan, terus ada, kemarin ada yang namanya Chinese New Year, Imlek itu apa ya, membuat, apa sih namanya, kayak pajangan buat di kamar, seperti itu. Terus ada juga ini dari rektorat itu menyediakan biasanya itu kalau di sini ya, di UB juga kadang menyediakan untuk jalan-jalan, gratis, jadi kita join untuk jalan-jalan gratis itu, seperti itu. Jadi setiap ada kegiatan dari kampus itu kita ikuti. Terus volunteer. Nah, saya tidak tahu kalau di UIN sendiri itu ada volunteer atau tidak. Jadi volunteer ini mengikuti sukarelawan yang disediakan dari kampus untuk mencari pengalaman. Nah, volunteer di sini itu banyak sih macamnya, tapi kalau di saya itu volunteer-nya itu ke sekolah, jadi mengajar. Sebenarnya mengajar di sekolah tersebut, mengenalkan budaya negara kita. Itu volunteer-nya. Mungkin kalau misalnya di UIN ada misalnya magang kah disediakan dari kampus, ikut aja. Jadi kalian ada pengalaman untuk mengajar seperti itu. Jadi kalau saya ini kemarin magang, bukan magang sih jatuhnya ya, mengajar di sekolah SD itu untuk mengenalkan negara-negara. Karena saya join di negara Eswatini, jadi saya menjelaskan negara Eswatini seperti itu untuk di sekolah tersebut. Terus ada juga conference atau seminar. Nah, di sini kita, setidaknya dalam satu, apa ya namanya, 4 tahun lah kalian ada mengikuti beberapa conference, seminar, atau webinar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. Nah, baik untuk saya, kalau untuk saya pribadi, conference sama seminar itu penting banget. Apalagi kita-kita yang mau, melakukan penelitian. Karena dari conference atau seminar biasanya mereka, apa sih, memberikan kisi-kisi, bagaimana sih caranya mengerjakan, terus ada beberapa referensi, topik apa sih yang menarik gitu, atau topik tersebut itu relate lah sama, topik kita. Jadi kita bisa melihat, oh cara mereka penyajiannya seperti apa, metodenya seperti apa. Jadi kita bisa melihat seperti itu. Jadi kita mengikuti conference, seminar, atau webinar itu sebagai referensi untuk pengetahuan kita, begitu. Nah, ini saya mengikuti beberapa conference di sini. Jadi senangnya kita ngikutin conference itu jelas ada beberapa kuliah tamu ya, jatuhnya kuliah tamu untuk misalnya relate dengan kuliah kita. Jadi paling tidak kita mempunyai pengetahuan baru. Oke, nah belajar kelompok. Nah, belajar kelompok ini bukan belajar kelompok untuk mengerjakan tugas, bukan. Jadi misalnya kita saling membantu lah. Terus untuk menambahkan rasa sosial antar sesama siswa agar lebih bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Jadi misalnya belajar kelompok ini bisa dilakukan di library, di perpustakaan. Misalnya nih kalian mengajak teman kita, ayo kita belajar kelompok gitu. Kadang belajar sendiri itu, aduh males banget gitu. Kita butuh teman. Saya pun kadang, ayo dong temenin aku gitu. Nggak maulah belajar sendiri di perpus. Sebenarnya tapi kita di perpus tidak ngobrol gitu kan. Tapi fokus ke
misalnya mencari buku atau misalnya belajar atau mengerjakan tugas di perpustakaan. Jadi buat perpustakaan itu rumah kalian. Jadi jangan misalnya nih ada beberapa, teman-teman saya yang kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi bawalah sendiri diri kita sendiri itu ke perpustakaan. Jadi buatlah perpustakaan itu menarik untuk kalian seperti saya bilang. Jadi buat sesuatu itu menarik gitu. Jadi misalnya nih di perpustakaan kalian bisa mencari beberapa buku yang, untuk misalnya relate dengan topik kalian untuk penelitian kalian atau kalian bisa melihat beberapa referensi skripsi kakak-kakak tingkat sebelumnya. Nah itu penting biar kalian itu enggak, apa ya, kosong lah untuk mengerjakan suatu penelitian karena kan beberapa orang penelitian itu kadang, "Ah, aku bikin aja sendiri yang penting, topiknya nggak ada orang yang make," atau misalnya ngelihat punya teman, "Oh ini topiknya menarik aku juga mau ngikutin lah." Tapi sebenarnya banyak referensi yang lebih dari itu gitu untuk dijadikan topik. Nah, di sini biasanya kita melakukan kegiatan itu di library. Jadi misalnya nih ada teman saya di sini menjelaskan tentang metode data envelopment analysis. Jadi Bapak ini, teman saya ini juga beliau, apa ya, mengajari kita, oh bagaimana dengan metode, DEA, data envelopment analysis. Jadi beliau menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Jadi misalnya nih kalian harus mencari teman kalian, misalnya dia pintar di bidang apa, buat dia mengajar untuk kita. Jadi jangan kosong lah, maksudnya kita ke library itu jangan kosong juga. Jadi kita di sini bisa belajar bersama di perpustakaan, seperti itu. Terus ada juga beberapa kegiatan, misalnya bisa kita mengundang dosen tersebut untuk datang ke perpustakaan tersebut untuk mengajarkan kita, seperti itu. Nah, library seperti saya bilang mencari beberapa buku referensi untuk kuliah dan penelitian. Nah, kenapa library ini penting? Karena dari library ini kita bisa melihat dari perpustakaan itu beberapa penelitian-penelitian teman-teman atau kakak-kakak tingkat sebelumnya. Jadi bisa kalian lihat metode apa yang mereka ambil, judul apa yang mereka ambil. Jadi mungkin bisa menarik kalian lah, oh tertarik nih dengan judul tersebut, seperti itu. Buat, semuanya itu tempatnya menarik ya, jadi setiap apa yang akan kalian lakukan itu tuh menarik gitu. Oke, sekarang kita masuk organization. Tuh, gimana ya, kalau misalnya kalian hanya kuliah pulang, tapi tidak ada pengalaman lainnya. Jadi mengikuti beberapa organisasi internal kampus dan eksternal kampus itu sangat baik untuk kalian. Buat saya pribadi itu sangat baik. Kenapa? Manfaatnya pengembangan soft skills yang kita tidak dapatkan secara formal di kelas. Terus itu kalian bisa dapat melatih kepemimpinan dan belajar berpikir lebih kritis. Karena setiap, organisasi itu ada beberapa apa ya, manfaatnya yang menguntungkan dan ada juga misalnya membantu kalian untuk pengembangan diri gitu. Jadi misalnya bisa melatih kepemimpinan kalian, bagaimana sih cara memimpin suatu organisasi kalau kalian sudah menjadi ketuanya, seperti itu. Jadi atau kita bisa melihat nih, ketuanya di dalam organisasi tersebut itu seperti apa. Mungkin bisalah jadi panutan atau diikuti gimana dia, misalnya dia pintar, oh cara dia seperti apa nih belajarnya, kayak gitu. Oke, di sini kalau di kampus saya di sini, karena saya sebagai ketua PPIN QST, karena kegiatan kita kan cuman lingkupnya kecil ya. Di sini mahasiswanya cuman 80 orang. Jadi kegiatan kita ya hanya satu, organisasinya juga satu. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sini. Terus unit kegiatan mahasiswa. Nah, di sini untuk mengembangkan minat dan bakat. Jadi kalian tidak melulu belajar saja, tapi kalian bisa mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Seperti misalnya ngikutin
apa ya, saya tidak tahu kalau di UIN ada beberapa unit kegiatan mahasiswa yang seperti olahraga atau pramuka atau apa-apa mungkin ada ya. Jadi kalian bisa join tuh. Saya ingat itu kalau nggak salah untuk pramukanya itu juga bagus kalau nggak salah di UIN ya. Jadi mungkin bisa ngikutin di sana karena acara-acaranya kan juga bagus kadang gitu kan. Jadi ya ikutin aja untuk menambah waktu luang kalian seperti itu. Oke, kalau di sini tidak ada unit kegiatan mahasiswa ya, tapi kita yang mengolah. Saya biasanya ngajak teman-teman semuanya di grup, "Ayo kita olahraga bersama," seperti itu. Jadi tidak melulu yang belajar aja, kasihan gitu. Kalau kalian tuh belajar aja, otak kalian itu ngebul nanti, gitu. Jadi bawalah olahraga sedikit-sedikit atau misalnya berkumpul sama teman-teman, itu membuat otak kalian refresh. Jadi nggak melulu belajar belajar belajar, gitu. Nah, untuk kepanitiaan, itu apa ya, untuk mengikuti kepanitiaan itu kalian akan mendapatkan soft skill, pengalaman, ilmu baru, mendalami minat dan bakat seperti tadi, belajar mengatur waktu dan siap dalam menghadapi masalah. Nah, belajar mengatur waktu itu juga penting buat kalian karena kadang ada yang misalnya nih dulu waktu S1 saya karena ngikutin organisasi sama kepanitiaan terus, teman saya jadi lupa dengan kuliah. Jadi harus balance ya hidup itu, 50-50, 50-50. 50 kuliah, 50 melakukan organisasi sama kepanitiaan. Jadi tidak melulu belajar, tidak melulu kepanitiaan atau organisasi. Jadi kalian harus bagaimana sih mengatur waktu dengan baik gitu. Jadi seperti saya bilang, tadi ada, jadwalnya kalian menetapkan dari daily, weekly, sama deadline kalian harus sudah menulis apa yang harus kalian lakukan gitu setiap harinya. Oke, thank you for your listening. Terus kalau mau hubungi saya bisa ke email saya atau nomor HP saya. Tapi ini nomor HP saya kalian bisa menghubungi via WhatsApp aja ya, nggak bisa via telepon. Nanti kalau kalian via telepon ke saya atau SMS ke saya, nanti pulsa kalian cepat habis, kena roaming. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Baik, terima kasih banyak Ibu Gina Anggraini SPT MPT MBA atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Mungkin Danti ada pertanyaan? Iya, baik Bu. Terima kasih Ibu Gina. Selanjutnya kita memasuki sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Jadi kepada teman-teman peserta webinar yang ingin bertanya dipersilahkan membuka mic-nya dengan memperkenalkan diri. Suaranya masih belum ada Danti. Mungkin pertanyaannya bisa lewat chat. Silakan.
Ada pertanyaan itu dari Bu Danti. Mau izin bertanya. Oh, boleh silakan, Bang. Oke, jadi langsung saja ya, Bu. Ulun teringat sebuah kata seorang filsuf bahwasannya kalau kita kaitkan dari segi perkuliahan kan ini bukan hanya sekedar untuk mengisi pikiran ya, Bu. Bagaimana sih kita membentuk yang namanya kesadaran itu sendiri. Nah, mungkin dari semua yang sudah Ibu jelaskan cuma pengen sharing-sharing aja sih dari yang namanya proses Pian menggeluti sebagai mahasiswa di perkuliahan maupun organisasi, bagaimana sih kata kesadaran itu terbentuk kayak gitu, maksudnya seperti apa kalau misalnya definisi Pian? Itu Bu. Oke, semua kalau saya pribadi itu dari kebiasaan ya. Kebiasaan seperti yang saya bilang tadi, how to do it, itu apa yang harus kalian lakukan itu membuat itu jelas. Jelas untuk melakukan apa yang kalian inginkan, buat itu menarik. Jadi tertarik dengan misalnya kuliah. Kalau saya dulu pribadi, aduh S2 apaan sih, S3 apaan sih gitu. Tapi kok tiba-tiba saya S2, S3 gitu. Karena ujung-ujungnya juga tertarik kuliah gitu kan. Terus buat itu misalnya sebagai motivasi, kalau motivasi saya misalnya, saya udah dari lama tidak di Banjarmasin gitu, motivasinya, oh saya pengen kuliah di Malang gitu, ya udah saya motivasinya kuliah di Malang. Itu jadi buat kalian motivasi semua, apa yang kalian lakukan itu motivasi buat kalian. Terus, buat itu kebiasaan. Nah kebiasaan itu buat yang how to do it itu, menjadwalkan itu buat jadi kebiasaan untuk kalian. Saya pribadi ada beberapa jadwal dalam 1 minggu itu berapa, cuman kadang ada yang miss untuk melakukannya. Jadi misalnya saya pribadi ya jujur aja mungkin ada deadline H-3 hari baru ngerjain. Karena di sini kan kuliah itu hanya presentasi dan presentasi. Jadi kadang, nanti aja, saya udah juga bikin presentasi yang semester kemarin, jadi saya bisa ngikutin gitu. Jadi gimana sih memotivasi kalian gitu caranya. Jadi buatlah jadwal apa yang harus kita lakukan sehari, tuh apa yang harusnya kita lakukan, atau dalam seminggu itu apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi nggak yang otodidak, ya bisa sih otodidak misalnya hari itu, aku mau ngerjain skripsi gitu. Tapi nggak ada motivasinya kalian ngerjain skripsi karena kalian blank. Kenapa kalian blank? Karena ngerjain aja gitu, nanti buka laptop bingung apa yang kita lakukan gitu. Jadi buat itu planning. Kalau kalian buat planning, itu kalian tahu apa yang harus kita lakukan di saat mengerjakan skripsi. Misalnya baca buku dulu, atau buka jurnal seperti itu. Jadi kita nggak blank gitu, apa yang kita lakukan. Karena kalau saya pribadi kalau buka laptop doang itu blank. Jadi apa sih yang mau saya lakukan gitu. Jadi kalau misalnya saya misalnya sudah janji mau ngerjain hari Rabu, sebelumnya saya tuh udah baca-baca dulu jurnalnya. Mana yang saya highlight, mana yang mau saya tulis di apa ya, skripsi kalian. Seperti itu sih, gitu sih Alma. Ada lagi Alma? Itu saja sih Bu, cukup menarik pada bagian di mana Ibu menjelaskan bagaimana sih kita membuat sesuatu itu secara mudah gitu. Berkaitan pula dengan yang namanya merubah mindset kita. Karena mungkin ada beberapa mahasiswa dalam perkuliahan mereka diberikan tugas terbiasa mengerjakannya hamin sekian yang mendekati deadline gitu. Di satu sisi mereka berpikir, oh pada saat itu mungkin aku lebih maksimal karena dalam posisi terancam gitu ya kan dikejar deadline, tapi kan tidak selalu perihal tugas yang ada deadline. Ada kalanya kan skripsi kita tidak diberikan secara jelas, oh targetnya sekian, itu kan perihal kita mengatur waktu kita ya kan Bu. Gitu sih kalau jawaban bagus dari segi penjelasan Ibu sendiri. Nah, benar itu. Saya mau menambahkan ya dari Alma tadi ya. Mungkin the power of kepepet ya, itu bahasanya. The power of kepepet itu kan tiba-tiba udah muncul aja nih di pikiran kita nih, wah mau ngerjain tugas seperti ini. Jawabannya kita udah tahu nih seperti apa, karena the power of kepepet gitu. Tapi ya kita makanya saya bilang, sama seperti skripsi yang tadi dijelaskan bahwa tidak ada deadline ya kadang ya. Malah kalau kadang tuh dosennya yang nyariin, saya ingat banget tuh waktu dulu
ngejar maksudnya kerja di BKPI tuh biasanya kita yang nanya ini, "Mahasiswanya mana ini? Ibu ini gimana ini? Kok nggak pernah datang nih?" Gitu. Di-chat-in dulu gitu. Nah, buat kita yang membuat deadline, bukan dosen yang membuat deadline. Jadi kita yang membuat deadline, kapan kita harus ketemu dosen gitu. Karena gini, dosen itu tidak, melulu hanya, membimbing kalian. Ada beberapa bimbingan seperti yang lain. Jadi kadang beliau pun juga punya kesibukan yang lain. Jadi kalau saya pribadi, saya yang deadline, saya yang nge-chat dosen saya, "Prof, kapan bisa ketemu?" Seperti itu. Jadi profesor saya yang, "Oh ini kamu datang jam segini," seperti itu. Kadang ada juga yang kadang dosennya yang ngubungin, Gina kamu di mana?" Gitu. Saya juga pernah itu sering sering juga karena fokus dengan kuliah. Jadi akhirnya nggak kepegang lagi sama, tesis saya, seperti itu. Jadi buatlah deadline. Kalau saya sekarang ngomong ke dosen saya mau ketemu 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Jadi kita udah bikin proposal, udah ketemu terus. Paling tidak semua dosen juga kalau setiap hari ditemuin, pasti pencerahannya banyak. Kalian juga pasti akan dapat, insight lah, masukan dari dosen tersebut, seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, dosen juga lupa nanti kalian dijelaskannya apa, terus kalian main ngisi aja, ya kalian diperbaikin lagi seperti awal. Karena dosen pun kadang kan banyak yang dipikirkan atau banyak bimbingan yang bukan hanya kalian saja, seperti itu. Itu sih Alma ya. Terus selanjutnya untuk menjawab sama Danti ini, motivasi seorang mahasiswa lebih dalam menjalani pendidikan, bagaimana supaya dia semangat kembali. Sebenarnya motivasi itu ada di diri kita sendiri. Kalau kita sendiri yang tidak memotivasi untuk mengerjakan tugas atau apa, itu nggak bakal kita bisa lakukan. Karena motivasi misalnya nih, orang tua kalian memotivasi, "Ayo kerjain." Saya jujur kadang kalau misalnya semakin orang menekan saya dalam pressure, kadang saya yang males gitu. Ada yang beberapa orang seperti itu. Jadi buat kalian yang memotivasi diri kalian sendiri. Bagaimana sih caranya? Ya seperti saya bilang tadi, sudah saya sering bilang tadi, buat itu easy, mudah. Semua yang akan kita lakukan itu mudah. Jadi jangan yang, aduh gimana nih aku tertekan nih saya mau ketemu dosen, nanti takutnya direvisi. Loh, revisi itu untuk membuat skripsi kalian itu lebih bagus, bukan menjelekkan skripsi kalian, seperti itu. Jadi, buat kita itu melakukan dengan mudah, gitu. Harus jelas apa yang harus kita lakukan, terus tujuan kita itu jelas. Jangan misalnya, aku mau ngerjain skripsi tapi nggak ada tujuan. Tujuannya apa? Karena kan kita skripsi aja harus ada tujuannya, buat mendapatkan hasil, gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan tujuan tersebut, kita nggak bisa mendapatkan hasil skripsi kita. Itu sih nanti. Ada lagi? Ulun Bu, izin bertanya Bu. Sebelumnya terdengar jelas-jelas suara Ulun. Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Sadikin dari UIN Antasari Banjarmasin. Tadi cukup sangat luar biasa dari penjelasan ibu tadi, yang mana sedikit ulun sedikit mengungkit, yang mana ada 4 tadi kan, yang bagaimana cara kita membuat sesuatu itu jelas, mudah, dan menarik dan memuaskan. Nah tadi kan itu motivasi dan untuk kita di dalam diri, motivasi dalam diri untuk terjadwal dan bergerak dalam mengerjakan sesuatu. Mungkin ulun tarik masalahnya tentang misalnya skripsi. Nah yang ulun pertanyakan ini kan tadi bagaimana motivasinya, bagaimana cara pertahanannya Bu. Kadang kan kita sudah membuat sesuatu sudah jelas, mempermudah, dan bahkan kayak daya tariknya bahkan puas, tiba-tiba di perjalanan itu ada suatu masalah atau gelombang yang besar. Nah tiba-tiba down Bu, padahal sudah terstruktur semua itu. Nah bagaimana Bu cara defense untuk mempertahankan semua yang telah kita capai, agar kita itu tidak jatuh di
dari awal lagi, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Dan terima kasih. Oke, terima kasih banyak Sodikin ya. Mungkin ini jatuhnya juga motivasi buat diri kita sendiri. Jadi di saat kita down, kita harus tahu nih, mungkin kita punya planning lah ya, kalau saya pribadi itu punya planning. Misalnya dosen ini sering gonta-ganti judul. Kalau saya pribadi setiap semester itu dosen saya ganti judul terus. Saya udah gerak sampai udah penelitian, udah datanya udah ada, pasti dosennya udah ganti ganti terus karena beliau itu maunya jurnal itu relate dengan apa ya maksudnya ya, metodenya itu yang terbaru gitu. Jadi saya harus mengikuti apa yang beliau inginkan. Karena kadang kalau saya yang inginkan, beliau tidak paham apa ya namanya ya, beliau tidak paham cara mengerjakannya begitu. Jadi misalnya kalau itu jatuh, kalian itu bagaimana memotivasi kalian, kalian itu harus tahu, mungkin ya kalian bisa mengingat keluarga itu jelas banget. Kalian harus cepat lulus pastikan. Jadi kalian itu motivasinya itu dari keluarga kita sendiri. Jadi mungkin kalau saya pribadi tidak mungkin maksudnya, "Mah, saya nih lagi down nih," enggak, karena saya bukan tipikal yang ngubungin orang tua kalau dalam segala sesuatu masalah gitu. Tapi kalau saya pribadi, oh nanti ingat dulu nih, apa sih yang sudah kita lakukan sepanjang ini gitu. Itu penting sekali. Jadi misalnya kalian sudah semester 6 atau misalnya semester berapa gitu, kalian ingat dulu, oh kita udah kuliah nih sampai semester ini. Masa kita mau berhenti sampai sini aja gitu. Karena sedikit lagi kita selesai seperti itu. Jadi motivasinya dari diri kita itu apa ya, mengingat flashback lah apa yang sudah kita lakukan sampai saat ini sekarang ini gitu. Karena tidak melulu misalnya kita down itu diri kita itu apa ya namanya juga down, tapi otak kita nggak down, otak kita tetap jalan gitu. Kalau kita down pasti ada lah masalahnya. Nah, saya bilang kita mengikuti organisasi itu kadang kan di setiap organisasi itu ada masalah gitu. Jadi di sana kita diajarkan bagaimana sih cara memecahkan masalah tersebut seperti itu. Jadi kalau kita down itu tidak melulu pikiran kita jangan negatif terus. Ubah pikiran kita jadi positif. Ubah misalnya nih kegiatan kalian misalnya, aduh aku kalau down itu di kamar terus wah jangan. Kalau di kamar terus kalian tambah mumet gitu biasanya, aduh pusing gitu. Jadi kalian itu cari kegiatan, belajar kelompoknya seperti saya bilang, ketemu sama teman-teman, apa yang harus kita lakukan. Misalnya kalian stuck di situ aja, kalian tanya nih di teman-teman kalian, ini gimana caranya mengerjakannya seperti itu. Jadi tidak melulu kalau down itu kita stuck aja di situ. Jadi buatlah sesuatu yang menarik untuk kalian lakukan dan buat kalian termotivasi lagi kembali gitu sih sedikit. Oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Baik, mohon maaf sebelumnya saya ada terkendala jaringan. Izin tadi sudah ada beberapa penanya ya dari Almaida, Kak Danti, dan Sodikin. Atau ada lagi tadi mohon maaf saya sempat terkeluar beberapa kali. Boleh nanya, Mahrita? Oh,
Ini boleh, Bu. Iya. Dipersilakan. Iya, tadi saya mengikuti dengan asik sekali ya, aktivitas, kegiatan, kemudian wah semuanya itu akademik banget gitu. Mungkin tidak setiap orang seperti Bu Gina ya, strong-nya gitu. Nah, mungkin bagaimana caranya untuk kayaknya nggak kayak Bu Gina kayaknya nggak pernah jalan-jalan atau gimana, rekreasi misalnya healing ya kalau bahasa anak sekarang. Terus juga yang penting bagaimana mempertahankan kondisi fisik agar nggak sakit gitu, karena sakit itu kan ya udah down dua-duanya gitu ya, dan itu penting saya pikir untuk kita mendapatkan tips dari Bu Gina. Terima kasih. Terima kasih banyak pertanyaan untuk Bu Helma ya. Wah itu healing itu kalau saya pribadi di sini itu dari rektorat tadi saya bilang. Rektorat itu menyediakan perjalanan gratis. Kadang tuh nanti ada jalan-jalan ke beberapa kota itu gratis atau misalnya mereka menyediakan ke beberapa pulau gratis gitu. Jadi kita melakukan hal itu kalau saya pribadi healingnya dari sana. Terus entah mau jalan-jalan misalnya di summer vacation atau winter vacation itu liburannya kan panjang, jadi bisa jalan-jalan di saat seperti itu. Tapi kadang kalau saya pribadi itu tidak bisa di saat jalan-jalan seperti itu karena dosen saya itu mengejar sekali deadline-nya gitu. Jadi healing saya sendiri itu keliling-keliling kampus. Karena kampus saya ini berapa ya, 100 hektaran mungkin ya, lebih atau apa. Karena sangat luas, paling luas di Taiwan. Jadi kalau mau ke kampus aja itu kalau jalan kaki 1 jam gitu, 30 menit sampai 40 menit gitu. Jadi healing-nya itu di sana gitu. Terus bagaimana cara menguatkan fisik ya? Fisik itu dari olahraga saya bilang. Karena kenapa dalam kegiatan kepengurusan saya itu olahraga itu ada, karena olahraga itu nggak melulu kan kita berpikir, tapi meluapkan pikiran kita dari sana. Kita bisa olahraga itu meluapkan pikiran-pikiran misalnya negatif atau misalnya pusing gitu yang kita tentang deadline-deadline dari olahraga itu kayak kita kayak relax gitu sih dari saya. Terus apalagi kalau saya jujur pribadi kadang homesick Kak. Homesicknya itu makanan Indonesia, aduh susah banget dicari gitu. Apalagi makanan Banjarmasin tuh susah di sini. Mau nggak mau saya bikin sendiri gitu kayak gitu. Jadi bahan-bahannya juga susah gimana ya itu cara mengobatinya itu cara bikin kita masak sendiri, masakan misalnya yang kita mau gitu sih. Itu sih Bu dari saya. Jadi buat semuanya itu mudah lah. Kenapa saya bilang mudah? Karena misalnya saya kangen rumah, saya masak gitu. Itu mudah buat saya untuk melakukan apa ya namanya ya, biar nggak homesick lah gitu. Ataunya bahasanya seperti itu. Jadi buat semua itu kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu mengobati semua yang lagi down seperti itu sih Bu dari saya. Baik, terima kasih Ibu Gina atas jawabannya. Bagaimana Ibu Helma? Oke, semoga bisa motivasi ya. Yang penting tadi olahraga itu penting ya, penting banget. Makan makanan bergizi dan imunisasi. Terima kasih. Oke, baik. Berarti ini sudah ada 4 penanya. Selanjutnya ini apakah dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya kepada Ibu? Baik, mungkin kita mengulas sedikit tadi mengenai penyampaian Ibu yang sangat luar biasa mengenai apa sih yang harus kita lakukan selama berkuliah tentang
tindakan kita yang harus jelas, mindset kita yang diubah, lalu tujuan kita yang menarik, membuat lebih memuaskan, sehingga kitanya tuh senang menjalaninya dalam berkuliah, sehingga bukan menjadikan perkuliahan itu tugas dan lain-lainnya sebagai beban. Dari teman-teman, apakah kira-kira nih, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada juga tadi kata Ibu mengenai kuliah tamu yang menambah relasi serta wawasan dan juga belajar kelompok, dan dalam pengerjaan skripsi jika kita kurang mengetahui, kita bisa menanyakan pada kakak tingkat, mencari referensi, dan juga mengenai organisasi tadi. Dengan kuliah itu harus sama, tidak timpang sebelah, bisa mengikuti unit kegiatan mahasiswa, tetapi tetap memperhatikan kuliahnya. Baiklah, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Untuk sesi materi 1, saya tutup. Terima kasih kepada Ibu Gina Anggraini, SPT MPT MBA, dan teman-teman serta Ibu yang telah bertanya. Selanjutnya, baik, sebelum memasuki materi kedua, kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada teman-teman semua, bisa menghidupkan kameranya. Baik. Ada yang masih belum membuka kamera, bisa di open cam. Ya teman-teman, kita akan foto bersama. Bisa kepada teman-teman yang belum membuka kameranya, bisa dibuka kameranya agar terlihat wajah-wajah kita semua. Oke, baik. Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, baik.
Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan. Selanjutnya penyampaian materi kedua, yaitu kiat semangat mengerjakan skripsi oleh Ibu Mufidah Istati MPD. Beliau merupakan dosen UIN Antasari Banjarmasin. Nah, agar kita mengenal lebih jauh dari beliau, kita akan menyampaikan kurikulum vitae dari beliau. Jadi nama beliau Ibu Mufidah Istati MPD. Beliau memiliki minat kajian tentang bimbingan dan konseling, khususnya konseling anak dan konseling remaja. Lalu beliau beralamat tinggal di Jalan Banjar Indah Pinang 1C nomor 8A Banjarmasin Selatan. Email beliau mufidah.istati20@gmail.com. Nomor telepon beliau bisa dicatat 0853 46 15 21 44. Pendidikan beliau S1 Bimbingan Konseling Universitas Lambung Mangkurat, dan beliau S2-nya di S2 Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Malang. Lalu skills beliau yaitu memberikan layanan profesional bimbingan dan konseling pendidikan, peneliti bidang bimbingan dan konseling. Beliau juga trainer konselor teman sebaya di perguruan tinggi. Beliau juga reviewer jurnal bimbingan dan konseling. Beliau juga seorang penulis buku bimbingan dan konseling dengan model bimbingan kelompok untuk meningkatkan tanggung jawab akademik siswa SMP, dan judul yang kedua buku beliau yaitu sebuah pengantar konseling individual bagi konselor pendidikan. Selanjutnya pengalaman kerja beliau yaitu pada tahun 2015 sampai sekarang beliau merupakan dosen BKPI atau Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam UIN Antasari Banjarmasin. Dan pada 2015 juga sampai dengan sekarang, beliau merupakan dosen luar biasa BK Universitas Lambung Mangkurat. Pada 2017 sampai dengan sekarang, beliau merupakan pengelola Biro Layanan Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Pada tahun 2019 sampai dengan sekarang juga, beliau sebagai Ketua Laboratorium Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam UIN Antasari Banjarmasin. Pada 2019 juga sampai dengan sekarang juga beliau pembina Rumah Bimbingan dan Konseling Antasari atau RUBK Antasari. Nah, mungkin itu tadi CV beliau atau kurikulum vitae beliau. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu dan nantikan yaitu penyampaian materi mengenai tema kiat semangat mengerjakan skripsi. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Mufidah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Baik, tadi sudah dari materi dari Ibu Gina, luar biasa. Di sela-sela kesibukan Ibu Gina, beliau bersedia untuk memberikan banyak gambaran terkait dengan pengalaman beliau kuliah. Nah, jadi mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Mudah-mudahan Ibu Gina masih ada ya? Masih, Bu. Masih. Ya, terima kasih Ibu Gina. Ya, Ibu lanjutkan ya. Sebenarnya ini ada ice breaking nih. Mau ice breaking? Bisa, Bu. Nah, tepuk 1 kali, yes. Tepuk 2 kali, oke. 3 kali semangat. 4 kali konsentrasi sama tepuk. 5 kali siap belajar.
Bisa di ini kameranya mungkin lah. Ya, tepuk 1. Yes. Bisa diaktifkan ini mikrofonnya supaya kedengaran. Semangat jadinya. Siap. Tepuk 1. Yes. Yes. Tepuk 2. Oke. Oke. Ya, oke. Tepuk 3. Semangat. Semangat. Tepuk 4. Siap belajar. Konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Siap belajar. Siap belajar. Supaya semangat kan lah, karena judulnya semangat. Iya, oke lah. Mengenai tadi sudah lengkap tadi dari Ibu Gina tadi ya, mengenai motivasi kuliah dan juga mengerjakan skripsi tadi juga sudah ada dari Ibu Gina tadi. Ini hanya tambahan ya secara singkat gitu. Mungkin yang sekarang sedang mengerjakan skripsi di sini berapa orang yang sedang mengerjakan skripsi? Berapa Mahrita? Bisa kelihatan lah berapa ini. Ini luar biasa nih, Ibu apresiasi mahasiswa BKPI banyak yang ikut ya. Ya, oke ya. Jadi ada yang sedang mengerjakan proposal skripsi, mungkin ada yang sudah sampai skripsi bab 3, bab 4 mungkin lah ya. Oke, di sini materinya kiat semangat mengerjakan skripsi. Nah, yang pertama kelihatan ya? Ini Kelihatan, Bu. ya. Nah, untuk kamu yang sedang berjuang mengerjakan skripsi. Nah, yang pertama adalah Anda tidak sedang berjuang sendiri, tapi bersama orang lain yang selalu mendukung Anda. Gitu. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Gina tadi, motivasi dalam diri itu sangat penting gitu untuk kita belajar ya, apalagi untuk pada masa mengerjakan skripsi ini kan sudah semester akhir kan ya, semester 7 misalnya kan, sudah semester 8. Nah, itu tentunya sudah berada di puncak-puncaknya. Mungkin pada awal semester itu masih semangat kan, ada ikut organisasi baru, teman-teman baru gitu, semuanya mata kuliah yang menarik gitu. Terus sudah skripsi harus merasa sendirian ngerjakannya misalnya. Jadi di sini harus dimunculkan gitu bahwa motivasi dalam diri bahwa saya tidak sendiri mengerjakan ini, tapi ada orang-orang yang bersama saya juga mengalami hal yang sama gitu, tahapan yang sama. Misalnya satu angkatan atau satu kelas ada 30 orang, nah berarti kamu bersama 30 orang teman-teman kamu di kelas gitu. Selain itu juga ada tentunya dari keluarga. Nah, orang tua misalnya kan, saudara, itu juga yang selalu siap membantu, mendukung yang sedang mengerjakan skripsi. Nah, kayak dan memiliki mindset berhasil menjadi seorang sarjana. Jadi kalau misalnya ada YouTube ya kan, kalau sekarang sudah disiarkan live streaming gitu. Kalau ada yang pelaksanaan wisuda, nah itu bisa aja ditonton. Nah, jadi biar semangat dapat gambaran gitu. Nanti aku juga bisa berada di gedung di sana gitu, akan menjadi akan pakai toga gitu, akan menerima ijazah, akan mendapatkan gelar sarjana. Jadi ada gambaran akan mencapai puncaknya gitulah, akan menjadi seorang sarjana. Terus tentunya memiliki prinsip bahwa waktu yang aku miliki itu sangat berharga gitu ya. Nah, jadi ini ada 3 poin penting, meskipun banyak sekali mungkin di poin-poin yang perlu diperhatikan juga untuk menumbuhkan semangat atau motivasi dalam diri agar
semangat mengerjakan skripsi ini gitu, tidak menunda-nunda gitu. Jadi untuk membuat semangat langkah untuk mengerjakan skripsi. Jadi di antara banyak langkah-langkah yang bisa dilakukan, ini bisa 3 poin ini yang bisa ditanamkan di dalam diri kita ketika mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Ya. Selanjutnya, nah ini mungkin banyak pertanyaan nih dari teman-teman mahasiswa. Memulai mengerjakan skripsi itu dari mana? Misalnya sudah dapat mata kuliah metode penelitian, tapi ternyata ribet banget kayaknya lah, bingung mau apa dari judul penelitian kah atau jenis metode penelitiannya kah, misalnya yang mau dikerjakan itu bingung dari mana. Nah, itu bisa di sini Ibu berikan gambaran. Itu yang pertama adalah mempelajari contoh gitu, contoh laporan skripsi sesuai dengan bidang keilmuan. Jadi kalau kita sudah dapat gambaran seperti apa sih yang akan saya tulis, seperti apa yang akan saya hasilkan. Misalnya kan kalau misalnya mau bikin, kalau untuk mahasiswa BK atau kalau khusus Fakultas Tarbiyah, itu kan adalah tugas akhirnya dalam bentuk skripsi. Nah, ada bab 1 sampai bab 5. Saya kalau sekarang sudah mudah kan diakses gitu, contoh-contohnya di IDR UIN Antasari. Jadi bisa mendownload file-file skripsi. Ada yang sudah mengunjungi IDR UIN Antasari, mungkin Hafiz nih kayak setiap hari ini lah. Hafiz sama Fauji nih, atau di perpustakaan misalnya kan langsung ketemu dengan seperti apa bentuknya laporan penelitian anak BKPI itu seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya mau dari rumah itu kan bisa browsing ya. Jadi bisa di-download, bisa dipandang-pandang dulu kan covernya dulu kah. Nah, itulah. Jadi dipelajari dulu contohnya. Terus ke artikel jurnal terdahulu juga gitu terkait dengan bidang keilmuan. Jadi fokus kalau misalnya jurusan BK atau jurusan PBI atau matematika, nah itu langsung fokus aja mencari artikel-artikel jurnal yang sesuai dengan bidang keilmuan. Terus kaitkan dengan objek penelitian yang menurut kamu menarik, tentunya juga sesuai dengan jurusan. Lah, jadi tidak jauh-jauh, jadi tidak mencari yang misalnya kalau bidang pendidikan berarti harus fokus di pendidikan. Selanjutnya setelah mempelajari, nah contoh-contoh tadi gambaran, terus bisa dipilih, nah beberapa ide penelitian yang menurutmu sesuai gitu atau menarik, yang membuat kamu semangat untuk mengerjakannya. Bisa ditulis gitu, bisa ditulis. Oh sekarang kayaknya nulisnya di smartphone ya, catatan gitu, catatan online kah misalnya. Tuh ya, jadi bisa ditulis di buku catatan. Jadi yang mudah kita akses ya, di HP atau di buku catatan kecil. Nah, setelah itu bisa agendakan waktu untuk konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai ide penelitian tadi. Gitu. Nah, itulah terkait dengan mungkin ada pertanyaan memulai mengerjakan skripsi itu dari mana. Nah, bisa dimulai dengan mempelajari contoh-contoh laporan penelitian terdahulu. Oke, terus di sini ada, nah ini juga yang banyak terjadi mungkin lah. Nah beberapa selesai seminar proposal, nah tiba-tiba jadi menurun semangatnya. Yang dulunya semangatnya 45, misalnya kan mau ketemu dosen pembimbing itu semangat, WA-nya semangat, setelah selesai seminar revisiannya banyak, misalnya kan dicoret-coret, ada yang harus ganti judul, lalu lemah, letih, lesu misalnya kan, tidak semangat lagi setelah melihat banyaknya coretan-coretan catatan untuk revisi. Aduh, mending nanti aja dulu misalnya disimpan misalnya. Nah, itu yang membuat mungkin jadi menurun semangat lagi mengerjakan skripsi. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, sama seperti tadi yang sampaikan oleh Ibu Gina, bahwa harus motivasi dalam diri ini harus kita tingkatkan, kita harus bangkit. Nah, ketika dapat banyak koreksian, nah itu harus bagaimana supaya itu bisa dikerjakan. Nah, ingat tujuan kamu kuliah pastinya
ingin lulus tepat waktu menjadi sarjana, dan itu bukan hanya mimpi mahasiswa saja, tapi menjadi mimpi keluarga, orang tua, misalnya kan dosen, nah, yang selalu ada gitu kan, mensupport, memberikan arahan. Jadi mimpi menjadi sarjana ini bukan hanya mimpiku sendiri, tapi juga mimpi orang tuaku misalnya, atau yang sudah ada punya calon pendamping misalnya kan. Nah, jadi mimpi bersama juga kan. Jadi biasanya jadi support system katanya lah kalau di kata pengantar. Gitulah. Jadi memunculkan motivasi dalam diri tadi itu dengan mengingat tujuan kuliah lulus ini bukan hanya mimpi saya sendiri, tapi juga menjadi mimpi orang-orang, khususnya untuk orang terdekat misalnya. Lalu setelah keinginan tadi sudah fokus, nah sudah semangat, nah itu harus dimulai dengan lihat kembali naskah proposalmu atau file gitu ya, pelajari dan segera kerjakan revisi sesuai arahan dosen. Tentunya ketika mengalami kesulitan mengerjakan itu bisa tanyakan dengan teman misalnya, atau dengan dosen misalnya kan gitu. Jadi segera dicek kembali gitu. Jangan sampai hilang apalagi lah. Jadi harus disimpan baik-baik dan dipelajari untuk diperbaiki. Nah, setelah diperbaiki atau misalnya belum bisa mengerjakan, itu bisa konsultasikan dengan pembimbing dan harus semangat. Ya, gitulah. Nah, ini juga mungkin ada masalah yang bisa kita alami. Nah, merasa tidak siap untuk konsultasi skripsi. Nah, sehingga merasa cemas, takut, khawatir kalau nanti dimarahin misalnya, atau diganti judul, atau banyak koreksiannya yang membuat jadi tidak bisa merevisi. Nah, bagaimana cara agar siap untuk menemui dosen pembimbing? Nah, pastinya harus menyiapkan naskah proposal atau naskah skripsi terbaik misalnya kan. Jadi harus dikerjakan dulu. Jadi bikin tulisan sesuai dengan yang sudah ide penelitian yang sudah dibuat tadi. Nah, itu dituliskan. Jadi dipersiapkan dengan baik dan yakin. Pilih waktu yang tepat untuk bimbingan skripsi, mengagendakan untuk konsultasi skripsi bersama teman. Nah, itu juga bisa membantu mengurangi rasa cemas gitu. Jadi berbagi karena ada teman untuk bimbingan atau konsultasi ketemu dosen, jadi bisa menambah semangat dan mengurangi rasa cemas tadi karena ada bersama teman ya. Lalu hubungi dosen pembimbing sesuai arahan aturan bimbingan yang beliau tetapkan. Gitu. Misalnya ada jadwal khusus, misalnya ada hari apa, gitu. Jadi bisa dipersiapkan. Berarti pada hari H tersebut saya harus selesai mengerjakan misalnya latar belakang, atau kalau sudah seminar proposal berarti sudah revisi proposalnya ya. Dan ini quotes-nya dari Bapak PJ Habibie. Nah, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Jadi ini diibaratkan sebagai ketika kita mengerjakan skripsi. Jadi bukan hanya orang yang punya misalnya tingkat kecerdasan yang luar biasa, tapi skripsi itu bisa dikerjakan dengan baik oleh orang yang mau berusaha, mau mengerjakannya, gitu ya. Oke, demikian dari Ibu. Jadi singkat saja karena juga materi mengenai semangat mengerjakan skripsi ini juga banyak di YouTube. Gitu. Jadi silahkan nanti bisa diakses di YouTube atau video-videonya banyak gitu yang menarik. Atau ada yang mau bikin, mungkin Hafiz sama Alma misalnya mau bikin ini video penyemangat, khususnya kan untuk menyemangati diri sendiri. Menyemangati diri sendiri dan menyemangati teman-temannya juga. Nah, jadi kirim video kan, kirim ke grup, misalnya ada grup yang dosen pembimbingnya sama untuk memotivasi, itu saling memotivasi ketika temannya tidak muncul-muncul, misalnya kan diajak bimbingan, itu bisa dikirim video penyemangat. Mungkin diagendakan setiap 1 minggu sekali, misalnya
siapa gitu ya, memberikan semangat kayak jadi saling support di dalam di kelas itu juga menjadi langkah awal gitu, fondasi dasar untuk bisa mengerjakan skripsi. Jadi kalau sama-sama mengerjakan itu pasti easy kan, mudah gitu. Seperti yang disampaikan Ibu Gina tadi. Jadi bukan dibayangkan seperti sesuatu yang berat, tapi kalau sama-sama misalnya kan di kelas, teman sekelas mengerjakannya itu insya Allah dapat kemudahan ketika mengerjakan ya. Oke, terima kasih Marita. Nah, Ibu kembalikan kepada Marita. Baik, terima kasih kepada Ibu Munsida dengan materi kiat semangat mengerjakan skripsi yang sangat luar biasa nih, bermanfaat untuk kita semua, khususnya mahasiswa dan mahasiswi semester akhir. Nah, selanjutnya sesi tanya jawab. Jadi pasti banyak banget nih dari teman-teman yang pengen bertanya mengenai kiat semangat mengerjakan skripsi. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan memperkenalkan namanya terlebih dahulu dan membuka mic-nya sekaligus. Astagfirullah. Izin bertanya, Bu. Ya, Fauzi. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Fauzi. Saya berkuliah di Universitas UIN Antasari Banjarmasin. Jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam angkatan 2020 B. Jadi ulun izin bertanya, Bu. Ada, Bu, hal yang membuat kita sebagai mahasiswa itu, Bu, kehilangan semangat saat mengerjakan skripsi, Bu. Kayak misalkan dosen pembimbingnya, Bu, agak susah ditemui, Bu. Terus suka marah-marah. Terus suka ngejudge tanpa ada opsi-opsi gitu, nah, Bu. Dan lain-lain gitu, nah, Bu. Kalau menurut Ibu, kami sebagai mahasiswa itu harus bagaimana, Bu, untuk mengatasi hal tersebut, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, baik. Ya, luar biasa nih pertanyaan. Mana tadi? Fauzi lah. Nah, itu jadi mungkin ada juga yang pernah mengalami yang sama gitu lah. Karena setiap dosen pembimbing itu ada beda-beda ya kan gitu. Jadi tidak sama. Jadi kita harus memahami. Nah, pasti bagaimana cara kita menyesuaikan diri, adaptasi gitu dengan cara beliau memberikan bimbingan skripsi itu seperti apa. Kita sebagai mahasiswa yang harus menyesuaikan diri dengan cara beliau gitu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Gina tadi kan, misalnya kesibukan beliau, apalagi misalnya beliau ada sebagai ada jabatan misalnya kan di kampus misalnya. Nah, tentunya ada kesibukan yang lebih gitu dibandingkan dengan dosen-dosen yang lain. Nah, tentunya itu ada yang harus kita perhatikan juga gitu. Jadi harus kita sebagai mahasiswa yang berusaha menyesuaikan diri bagaimana supaya bisa menjalin khususnya komunikasi yang baik gitu kan, bisa menjalin komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing gitu ya, Fauzi. Jadi berusaha untuk
beradaptasi tadi, menyesuaikan diri. Misalnya mengagendakan waktu yang tepat, misalnya menanyakan waktu untuk bimbingan skripsi itu beliau biasanya kapan. Jadi kalau misalnya sudah ada harus benar-benar maksimal gitu ketika beliau sudah menyediakan waktu untuk bimbingan khusus untuk bimbingan. Nah, itu bikin poin-poin penting yang harus ditanyakan, karena kalau kita tidak bikin catatan mungkin bisa tidak tersampaikan, bisa lupa kan apa pertanyaan-pertanyaan yang sering bertanya-tanya dalam pikiran kita sendiri. Nah, tapi kalau kita sudah bikin catatan, saya ada beberapa poin, misalnya tema penelitian atau buku-buku yang digunakan, referensinya seperti apa, metode penelitiannya apa, jadi dicatat. Jadi bisa nanti ketika ketemu beliau, nah itu ditanyakan. Nah, jadi salah satunya adalah mempersiapkan diri, mempersiapkan diri dengan baik, terus menjalin komunikasi yang baik juga dengan dosen pembimbing. Jadi ketika beliau sudah bisa meluangkan waktu, maka gunakan itu sebaik-baiknya. Itu kalau dari Ibu. Jadi kita sebagai mahasiswa yang berusaha menyesuaikan diri dengan kesibukan beliau gitu. Jadi dengan cara beliau memberikan bimbingan, misalnya kita harus bisa menangkap gitu, bisa memahami karena misalnya ada dosen yang lebih suka bercerita gitu kan dibandingkan dengan menulis gitu. Jadi berarti kita harus siap dengan merekam ini arahan dari beliau, karena beliau tidak ada memberikan tulisan apapun misalnya di naskah skripsi kita. Ini harus misalnya mau direkam kah atau seperti apa. Itu salah satu strategi supaya kita bisa menyesuaikan, bisa menangkap apa yang diarahkan oleh dosen pembimbing tadi. Jadi berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing. Terus ketika dapat waktu jadwal untuk bimbingan skripsi itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya kebiasaan beliau adalah menanyakan bertanya misalnya kan, berarti Fauji harus siap gitu dengan jawaban. Saya teorinya apa nih yang jadi kamu milih teori ini misalnya. Itu sudah ada dasarnya. Fauji sudah punya jawabannya. Oh, saya milih buku ini, milih referensi ini karena ini misalnya kan. Jadi sudah punya persiapan. Ada misalnya dosen pembimbing yang suka bertanya, ada yang suka misalnya memberikan tulisan, misalnya catatan. Nah, jadi bisa disesuaikan gitu dengan apa yang membuat kita mudah gitu, bisa memudahkan untuk mengerjakan skripsi. Di sini juga ada ibu-ibu dosen pembimbing. Itu mungkin nanti barangkali Ibu Helma mungkin ada juga bisa memberikan ini tambahan. Ya, dari Ibu seperti itu Fauji. Jadi kita sebagai mahasiswa harus menyesuaikan diri. Misalnya harus on time misalnya ketika waktu bimbingan, itu juga sangat membantu ya. Kayak Fauji. Ya, silahkan ada yang lain lagi atau ada tambahan dari ibu-ibu? Ibu Helma, Ibu Ani masih ada? Ibu Trining juga ada. Ibu Gina. Boleh ya, saya komen dikit? Ya, silakan Ibu. Oke. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa dosen juga manusia. Jadi bukan mesin, bukan peri ya, bukan killer gitu, sehingga Anda perlu memahami posisi dosen dengan mahasiswa sebenarnya sejajar ya. Jadi secara idealis itu sejajar, tapi tetap ada ini masalah siapa yang butuh, siapa yang perlu, siapa yang dicari, siapa yang mencari gitu. Ya, artinya kan posisi Anda sedikit di bawah karena Anda yang lagi nyari dosen gitu. Nah, jadi ada dua hal itu yang perlu Anda pertimbangkan sehingga Anda bisa mengambil jalan tengah. Pertama, Anda jangan takut-takut banget gitu. Yang kedua, Anda harus menunjukkan keseriusan dan juga dalam tanda petik kepatuhan ya.
Tapi ini masih sangat-sangat tergantung, kalau ya kita perlu mempelajari karakteristik dosen gitu. Dan yang ketiga, Anda jangan tricky gitu. Karena dosen tuh sakit hati kalau Anda misalnya bohong, kemudian kopas tapi nggak ngaku gitu ya. Itu sakit hatinya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Sehingga saya pikir Anda bisa menempatkan diri, bisa mempelajari juga, boleh tanya-tanya ke kakak kelas, kalau Bu Fida tuh gimana kalau nguji gitu ya, kalau Bu Helma tuh bagaimana, itu oke gitu, sehingga kalian bisa lebih menyesuaikan diri. Intinya adalah yang pertama, Anda harus merasa posisi sejajar, tapi Anda sedikit lebih bawah gitu ya, itu yang penting. Kedua, jangan takut. Yang ketiga, Anda sungguh-sungguh gitu. Dan ini mungkin saya pernah cerita juga di kelasnya Pak Oji ya. Ada mahasiswa kita, saya menemukan 2 gitu ya, yang sempat menggunakan joki untuk skripsinya. Nah itu benar-benar sebenarnya tiada ampun gitu ya. Tapi sebagai dosen yang manusia juga mungkin melihat posisi dia itu seperti apa, sehingga ya sudah, ini rahasia saya dengan Anda aja. Saya pernah mendapati bimbingan yang seperti itu. Begitu Bu Fida, terima kasih. Lain-lainnya silakan kembali ke Bu Fida lagi. Ini hanya sekedar refleksi saya secara subjektif ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Helma. Ya, mungkin bisa dilanjutkan Mahrita. Baik, terima kasih banyak Ibu Mutia dan Ibu Helma. Mungkin sepertinya, apakah ada yang masih ingin bertanya nih? Mungkin satu lagi nih terakhir, karena waktu kita juga sudah menunjukkan pukul 11.37. Ada lagi yang ingin bertanya? Mengenai materi Ibu dengan tema tadi, Giat Semangat Pengerjaan Skripsi. Ya, baik. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya nih? Ya, izin moderator bertanya. Oh ya, oke. Silakan Sadikin. Ya, baiklah, sebelumnya ingin bertanya kepada dosen-dosen kita, yang mana mungkin tadi kan dibahasnya tentang kayak agar motivasi kita dan yang lain-lain. Mungkin pertanyaan ulun, bagaimana nih dari Ibu sendiri tips agar menjalin, tadi ada dibahas menjalin komunikasi yang baik. Kadang kan kita itu sebelum konsul dan menyusun skripsi kita itu kita harus menjalin komunikasi yang baik dulu. Bagaimana, ada tips kah dari Pian Bu agar komunikasi mahasiswa dengan dosen ini baik? Karena kadang mahasiswa ini kan ada takut-takutnya juga dengan dosen ini kayak hendak berpandai atau apa gitu loh. Mungkin itu aja Bu. Ya, langsung Ibu jawab ya, Sadikin. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi salah satu cara gitu dalam mengerjakan skripsi adalah komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing. Jadi seperti yang Ibu Helma sampaikan tadi, dosen juga manusia gitu ya. Jadi sama juga seperti mahasiswa juga gitu. Jadi ada mungkin suasana hati gitu kan, atau mood itu tidak selalu sama setiap hari misalnya kan. Jadi bisa memahami seseorang gitu, bisa berkomunikasi itu bisa kalau sudah ada beliau pernah ngajar misalnya kan mata kuliah, itu lebih memudahkan untuk memahami cara beliau mengajar kan, cara beliau memberikan tugas. Nah, itu bisa kita pelajari. Oh, berarti seperti ini misalnya kan. Yang pertama mungkin etika menghubungi dosen kan biasanya ada. Kalau dengan dosen pembimbing, biasanya waktu terkait dengan waktu menghubungi, misalnya ngirim pesan di WA, nah itu seperti apa misalnya kan, itu momen awal ya kan, momen awal mau bimbingan itu cara menyampaikan pesan, waktunya juga di jam kerja misalnya gitu. Terus ketika sudah ditentukan waktunya,
itu juga harus benar-benar digunakan dengan baik, harus on time juga datangnya gitu. Itu juga memberikan kesan menyenangkan, gitu kan. Jadi sama seperti kita juga ketika misalnya mau ada janji misalnya kalau orang lain itu tepat waktu misalnya, nah itu juga sesuatu yang menyenangkan juga. Jadi bisa salah satunya dengan menyampaikan pesan kepada dosen tadi dengan pesan WA dengan saya perkenalkan diri dulu, terus seketika sudah ditentukan waktunya bisa diikuti dengan baik, itu digunakan dengan sebaik-baiknya, dan naskah skripsinya juga disiapkan dengan baik, bisa dibawa bukunya juga misalnya. Jadi ketika bimbingan itu bisa memberikan lebih efektif, misalnya waktunya cuma 15 menit, itu bisa banyak hal yang bisa ditanyakan. Itulah, jadi menjalin komunikasi yang baik itu sama seperti kita misalnya dengan dosen di kelas juga mengajar, ya kan? Jadi sama, jadi sangat mudah, ya kan? Gitu. Jadi sama seperti ngajar mata kuliah, tapi ini personal, gitu, satu orang. Jadi ada dosen pembimbing. Kalau sekarang satu kan ya di tarbiyah. Nah ini fokus dengan satu mahasiswa, jadi seperti les privat gitu ya, Sodikin. Private kalau biasanya di kelas, nah sekarang saya private nih, istimewa nih saya gitu kan. Jadi mau nanya apa aja bisa, mungkin waktu di kelas waktunya terbatas, ada teman-teman yang mau bertanya juga. Nah tapi kalau sekarang privat satu orang gitu, jadi lebih mudah. Jadi dosen pembimbing juga memahami karakter mahasiswa juga memahami juga dengan karakter dosen tersebut. Jadi saling memahami, mudah-mudahan bisa terjalin komunikasi, gitu. Pesan yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik pesan yang disampaikan oleh dosen ke mahasiswa maupun mahasiswa ke dosen. Jadi bisa diterima dengan baik, gitu ya, Sodikin. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi skripsi itu istimewa gitu ya. Karena private, nah sebelumnya di kelas sama teman-teman, sekarang dapat khusus gitulah dengan satu dosen. Oke ya, selanjutnya Ibu kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu, dan terima kasih juga Sodikin sudah bertanya. Nah, mungkin untuk sesi kedua ini kita tutup dulu sesi tanya jawabnya, dan mengingatkan kepada teman-teman yang belum absen, bisa absen dulu, ada di kolom chat link absennya. Nah, oke. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada kedua pemateri kita yang sangat luar biasa. Kita beri aplaus dulu. Terima kasih. Baik. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Helma, tadi sudah menambahkan, dan juga saya ucapkan kepada terima kasih juga kepada teman-teman yang telah bertanya dan yang telah hadir pada webinar series 2 kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat kita implementasikan pada kehidupan kita yang akan datang. Pastinya lebih semangat lagi dalam perkuliahan dan skripsinya. Amin. Baiklah, sebelum kita tutup acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Baik, terima kasih. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Berhalangan, selamat berpuasa, tetap semangat terus. Terkhusus juga teman-teman saya yang sedang mengerjakan proposal. Oke, jadi kita foto bersama lagi. Yang terakhir nih, dimohonkan kepada teman-teman untuk menghidupkan kameranya agar terlihat wajah-wajah yang ganteng dan cantiknya. Kalau saya wajah jelita ya. Oh ya, ini Bu.
bilang 50 tahun. Ya, Bu. Baik, teman-teman, dibuka kameranya. Ya, ini ada beberapa yang belum membuka kamera. Diharapkan segera membuka kamera. Julia, Wadatun, Ibu Trining, Sofia, Rizka Herlina, Rida, Kak Raihanatul Jannah. Boleh dibuka kameranya, Kak. Kakak Pratiwi, Kakak Nurul Hidayah, ya, dan lain-lainnya. Kak Latifah, mohon dihidupkan kameranya, kita akan foto bersama. Oke, baik. Saya hitung mundur ya. Baik. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Oke, dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka berakhir pula juga webinar series 2 kali ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita bisa bertemu lagi di webinar series ketiga nantinya, insya Allah. Baik, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gina. Terima kasih, Bu. Vida. Terima kasih Bu Gina, Ibu Helma, Ibu Trining. Baik. Terima kasih, Bu. Salam Izin Ngomong pamit. Jawa Timur, Mbak Trining. Iya, Salam ayo Jawa Timur. main-main ke Pasuruan. Salam sik wis. Durung iso rono. Mbak Vida, Kabeh kita wong tunggu temoni, ke sini. Salam aku. Assalamualaikum, Pamit saya rumiyin, izin nggih, meninggalkan sedaya. Helma, Pamit duluan semuanya. semuanya. Ibu Gina, terima kasih Assalamualaikum. banyak. Bu Gina ya, ditunggu Mudah-mudahan kapan-kapan lancar mudah-mudahan kuliah. ketemu. Insya Amin, Allah lancar bisa studinya. Wah, luar biasa. Oke. Sampai ketemu lagi kita. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih juga. Ada Ibu. Ibu Guna. Terima kasih, Bu. Kabar Assalamualaikum.